Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalu albarakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dan merupakan sebuah nikmat yang terbesar pada saat tadi pagi saya melihat seorang nenek dengan bertatih-tatih melangkahkan kakinya dengan tongkat, dibantu dengan tongkat untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Terenyuh rasa hati. Bagaimana dengan nasib kita nanti kalau seandainya Allah masih memberikan kepada kita umur panjang? Akankah Allah masih memberikan nikmat iman seperti itu? Ini merupakan sesuatu yang memang harus kita pinta kepada Allah setiap harinya. Karena betapa banyak di antara orang pada saat Allah berikan nikmat umur panjang, akan tetapi nikmat tersebut tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka bersyukur pada saat Allah memberikan kepada kita umur panjang, namun Allah masih memberikan nikmat iman, sehingga apa? Tidak terasa berat. Subuh yang terasa dingin tidak terasa berat bagi kita. Subuh yang jauh itu tidak terasa berat. Kalaulah bukan dikarenakan nikmat iman, maka perjalanan terberat bagi kita itu adalah perjalanan menuju ke rumah Allah. Maka senantiasalah meminta kepada Allah agar kita diberikan kenikmatan iman tersebut sehingga kita senantiasa bisa selalu mencintai Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan kita. Rasul mengajarkan berbagai macam cara kehidupan ini. Tentulah kita tidak pernah hidup berbarengan dengan Rasulullah, namun Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, mengajarkan kepada tabi'in, kepada guru, sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat subuh hari. Ayat apa yang akan kita bacakan kalau seandainya kita ketemu dengan subuh Jumat? Ayat apa yang akan kita bacakan kalau seandainya kita bertemu dengan hari Jumat? Itu semua diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita tidak akan pernah tahu informasi tersebut kalau seandainya kita tidak belajar dari guru kita. Maka penting berguru itu diajarkan kepada kita. Kami di Al-Azhar selalu sangat dianjurkan untuk bersanad keilmuan. Karena apa? Karena dengan bersanad keilmuan itu akan menyambungkan adanya sesama frekuensi, sama sinyal, sama gelombang.
Ini yang paling penting pada saat kita belajar dengan keilmuan, maka belajarlah sesuai dengan sanad keilmuannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Beliau adalah sosok, satu-satunya sosok yang apabila kita menjumlah populasi manusia di tahun 2023 itu berjumlah 7 miliar lebih. Ini belum kiamat. Yang sudah meninggal sudah kiamat. Bayangkan 2023 7 miliar yang hidup. Bagaimana mulai dari Nabi Adam sampai dengan hari kiamat, berapa puluh miliar manusia semuanya yang akan hidup. Semua akan sibuk mencari satu orang sosok tersebut, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyak berselawat itu agar apa? Agar kita dikenal nanti pas kita cari Rasul di padang mahsyar, mencari Rasul, Rasul akan mengenal kita. Akan ada rasa kecintaan di dalam diri kita pada saat kita menyatakan diri kita sebagai umatnya dan mengamalkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada beberapa karakter orang-orang munafik yang itu memang menjadi sebuah pembahasan penting. Salah satu karakter yang akan menjadi pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah mengenai sebuah ayat firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun ataupun Al-Munafiqin, ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khaza'inus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan di antara sekian banyak karakter orang-orang munafik. Ada 3 jumlah golongan manusia apabila kita ingin melihat. Yang pertama sekali, manusia itu ada yang dinamakan dengan orang-orang mukmin. Yang kedua adalah orang-orang kafir, dan yang ketiga itu adalah orang munafik. 3 golongan ini sangat jelas dijelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Bahkan pada saat Al-Quran menjelaskan tentang orang mukmin itu sangat singkat penjelasannya. Apabila 3 pembahasan ini sekaligus dibahas oleh Allah, membicarakan tentang orang mukmin itu barangkali hanya 2 ayat saja. Membicarakan tentang orang kafir 3 ayat saja. Begitu menceritakan tentang munafik, Al-Quran mendeskripsikan, menjelaskan secara panjang lebar. Bayangkan di dalam surat Al-Munafiqun ada 11 ayat, 8 ayat itu menjelaskan tentang munafik semuanya. Subuh ini kita tidak membahas semuanya. Kita akan melihat satu saja di antara sifat munafik tersebut, karakter munafik tersebut. Namun ini yang perlu kita luruskan bersama-sama. Pada saat kita mengetahui karakter tersebut, baik tayak luhgo. Ya. Lagian tanya kata tu punya sifat orang munafik, nya langsung terpasang di bagop. Dia munafik, tinyan munafik. Baik. Jangan pernah kita menilai orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Tapi jadikanlah informasi tersebut, ilmu tersebut untuk menilai diri kita. Ini yang paling penting kita luruskan. Jangan setelah pengajian subuh ini langsung kita menjadi malaikat, menjadi penilai amal orang. Kaji bertugas malaikat dengan nilai gop, nyong munafik, tipulan munafik, tipulin munafik. Baik. Tapi ini dijadikan kepada diri kita. Jadikanlah ini sebagai refleksi terhadap keimanan kita. Apakah kita termasuk di antara orang-orang seperti itu atau tidak? Mari sama-sama kita melihat ayat 7 tersebut
yang berbunyi humul ladzina yaqulun, mereka orang-orang munafik itu mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, jangan kamu bernafkah, jangan kamu sedekahkan di jalan Allah. Ingat kata kunci yang pertama, mereka adalah orang-orang yang melarang untuk bersedekah di jalan Allah, untuk membantu agama Allah. Hatta yanfaddu, sehingga mereka semuanya bubar. Ya. Ada dua. Pertama, mereka melarang orang bersedekah. Mereka itu adalah orang yang melarang untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, apapun sistem donasi yang bisa memperkuatkan agama Allah itu paling dibenci oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka mempunyai sebuah target, orang munafik ini, agar semua kegiatan umat Islam itu adalah kocar-kacir, bubar. Ini adalah karakter orang-orang munafik. Maka Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir mengatakan, informasi ini pertama sekali itu didengarkan oleh Zaid bin Arqam pada saat terjadi peperangan yang dinamakan dengan peperangan Bani Mustalik. Ada salah seorang kepala suku yang ingin menyerang Rasulullah, namun pada saat itu Rasul mendengarkan informasi tersebut, diberitahu oleh malaikat Jibril, suku Fulan mau menyerangmu wahai Rasulullah. Maka diutuslah intel Rasul pada saat itu untuk mengetahui apakah benar akan terjadi peperangan. Di antara ucapan Abdullah bin Salul pada saat itu adalah, pada saat terjadi peperangan Bani Mustalik, Abdullah bin Salul mengumpulkan orang-orang Madinah dengan orang-orang Muhajirin. Dia mengatakan bahwasanya apa? Memprovokasi. Pada saat itu orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajir bersenggolan pada saat ingin mengambil air minum. Orang lagi perang, panas suasananya, suhunya panas. Sangat wajar apabila mereka itu langsung emosi. Maka di antara ucapan yang diucapkan oleh Abdullah bin Salul, salah seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam dikarenakan kebenciannya kepada Islam, bukan karena dia cinta kepada Rasul. Dia masuk Islam karena benci kepada Islam, ingin mengobak-abik Islam. Apa yang dia katakan? Jangan pernah kalian bernafkahkan, berinfak, bersedekah kepada orang-orang Rasulullah SAW, sehingga mereka semuanya bubar, tidak mau lagi ikut perang, sehingga mereka pulang lagi ke Mekah. Perkataan ini didengarkan oleh Zaid bin Arqam. Pada saat itu Zaid bin Arqam kembali dan menceritakan kepada Rasul, menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang berita yang disampaikan tersebut. Lalu Rasul memanggil Abdullah bin Salul dan menanyakan kepastian berita tersebut. Apa yang dikatakan? Tidak wahai Rasul, aku tidak pernah mengatakannya. Ini adalah ciri-ciri lain dari orang-orang munafik. Mereka akan menggunakan sumpah sebagai perisai, sebagai tameng bagi mereka untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Maka kalau seandainya kita membahas tentang ciri karakter orang-orang munafik tersebut, di antara karakternya itu adalah mengandalkan sumpah, berlindung di balik sumpah demi Allah. Itu adalah perkataan orang-orang munafik, padahal apa yang mereka katakan itu adalah benar. Maka ayat ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa kita katakan demikian? Bahwasanya orang-orang munafik itu tidak mau umat Islam ini kuat, tidak mau umat Islam ini kokoh. Dan kalau seandainya kita mempelajari Al-Quran secara diqqah, secara teliti dan teratur, kekuatan umat Islam itu hanya di sedekah. Al-Quran tidak pernah cerita, Bapak Ibu, tentang bank syariah. Ya. Mohon maaf, tidak pernah cerita tentang bank syariah, tidak pernah cerita tentang apapun sistem pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah. Hantong disebutkan.
Kenapa Al-Quran menceritakan tentang sedekah dan diucapkan kata-kata zakat dan sedekah itu beriringan dengan kata-kata salat? Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan sedekah zakat ini sangat-sangat penting bagi kekuatan ekonomi umat Islam. Kalau tidak, dia tidak akan pernah disandingkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Setelah salat maka zakat. Ini yang perlu kita menjadi ambil kira, yang harus kita fokuskan. Dan kalau seandainya kita melihat bagaimana kekuatan umat Islam itu sangat terkenal kekuatannya, finansialnya, keuangannya itu pada kekuatan sedekah mereka. Saya selalu merasa sedih pada saat menceritakan Fatimah Az-Zahra. Siapa Fatimah Zahra? Anak Nabi. Bayangkan, kalau misalnya kita ingin merefleksikan mulai dari anak Pak Geci, anak wali kota, anak bupati, anak gubernur, anak presiden. Fatimah Zahra satu pagi, satu malam dia menceritakan kepada ayahnya ingin ketemu sama Rasulullah. Rasul adalah pemimpin yang lebih baik daripada kerajaan Persia dan Romawi, yang bisa memiliki apapun kalau Rasul meminta kepada Allah. Wahai ayahanda, berikanlah kepadaku seorang pembantu. Kenapa? Karena aku lelah selama ini. Aku setiap hari menyiapkan semua makanan, mengurus rumah tangga itu dengan pekerjaanku sendiri. Dia minta satu orang budak pembantu, dan itu tidak ketemu sama Rasul langsung. Ketemu sama ibunda Aisyah. Pas pulang Rasul menyamperi Fatimah. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada Fatimah? Rasul tidak memberikan pembantu. Rasul hanya mengajarkan kepada Fatimah yaitu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali, dan dibaca setiap malam. Agar apa? Agar besok pagi kuat kembali. Dan hari ini berapa banyak di antara kita yang menerapkan zikir seperti itu sebelum kita tidur? Ini menunjukkan apa? Rumah tangga Ali bin Abi Thalib ini merupakan rumah tangga yang miskin. Namun pada saat Ali mendapatkan harta dari Khaybar, Khaybar itu merupakan salah satu harta terbaik yang dimiliki oleh umat Islam. Pada saat itu Rasul di dalam beberapa riwayat dikatakan tidak pernah makan kurma besar, ya, bukan seperti kita hari ini, Bu. Ya, setiap Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi kita bisa makan mejol, ya. Mejol itu majhul bahasa Arabnya. Kurmanya itu sekitar 1.200.000 1 kilo, besar-besar. Varietasnya ditanam dari Libya aslinya dan dikembangkan di Los Angeles. Di mana ditanam kurma? Los Angeles. Ya. Padahal itu adalah kurma dari Arab. Rasul tidak pernah makan kurma besar, tidak pernah makan kurma bagus kecuali setelah Khaybar. Kenapa? Karena Khaybar merupakan harta yang dimiliki oleh umat Islam yang paling terbaik. Namun lihatlah bagaimana Ali. Ali begitu mendapatkan harta Khaybar, dia wakafkan semua hartanya. Dia tidak memiliki apapun. Pembantu tidak ada di rumah. Kekuatan ekonomi tidak ada di rumah. Namun bagaimana prinsip mereka? Karena mereka mengetahui bahwasanya apapun yang dimakan itu akan masuk ke dalam safety tank. Seenak apapun makanan. Urangnya punya dapat juh kuah plik mangat dak kuah plik kedangun lemaknya. Lagi yang dapat juh lehajim kemudian 6 jam kemudian mandu kita mengkedih. Dan mangatnya Pak Idu, hino baruku, Idu baruku, Idu babah, paduk senti sakai, 7 senti paling banyak. Hana ruku nanya 15 meter. Hino sakai Idu mangat, lihnya hana mangat lih. Mangat nyanpih menyahana sariawan, menyasariawan hana mangat, mensapu hana mangat, bohrom hana mangat, mensapu hana mangat aja. Asam keung nama. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah?
mereka mempunyai sebuah kesadaran secara totalitas. Pada saat mereka memiliki harta, maka mereka memperuntukkan harta itu untuk kekekalan kehidupannya setelah kematiannya. Ya. Ini yang paling penting. Kenapa? Saya banyak sekali membantu teman-teman dalam membagi harta warisan. Banyak saya bantu. Ditanya, Ustadz, bagaimana cara membantu harta warisan? Baru-baru ini ada yang meninggal, seorang tua meninggal dunia, meninggalkan harta warisan. Anak laki-laki dapat 6 miliar, anak perempuan 3 orang dapat 3 miliar semuanya. Ya? Coba bayangkan, satu anak laki-laki mendapatkan 6 miliar, anak perempuan 3 orang mendapatkan 3 miliar. Kenapa? Bagian anak laki-laki 2 bagian daripada 1 bagian anak perempuan. Jadi sebenarnya 4 orang penerima hak warisan. Karena anak laki-laki dapat 2 bagian, maka menjadi 5 bagian. Apa yang saya nasihatkan? Ambil harta mama, jadikan sebagai investasi kehidupan dia di akhirat. Apa hartanya? Ada tanah sawah, berapa meter? 5.000 meter, 10.000 meter. Jadikan itu adalah sebagai wakaf abadi dia, yang akan mengalir terus pahalanya pada saat dia sudah meninggal dunia. Dan diwakafkan, jangan diainkan. Bagaimana diainkan? Diainkan itu kesalahan kita paling banyak hari ini, menyolong tanah, wakaf ke masjid. Untuk kumpulan tanah, wakaf ke masjid. Padahal tanahnya beda-beda jarak haji. Bak tanah so dah bergerak masjid. Mu pakai itu lah minat daya. Maka apa yang harus kita lakukan pada saat kita ingin menafkahkan harta kita di jalan Allah? Jadikanlah harta tersebut sebagai kemanfaatannya buat umat Islam, buat agama Allah. Oh, panen kali ini sawah kita peruntukkan untuk masjid karena masjid lagi pembangunan. Begitu selesai masjid, maka kita peruntukkan untuk hal yang lain. Dan paling banyak kejadiannya pada saat bagi harta warisan, bukan hanya untuk diperuntukkan untuk orang tua yang sudah meninggal, yang mencari harta dengan susah payah mereka teringat. Mekauri pihai pegatli tua. Ini kejadian nyata. Begitu setelah bagi harta warisan, mekauri kurunci itu. Padahal pada saat kita bagi harta warisan itu, kita panggil semua perangkat desa, kita iklankan, kita nyatakan, ini kepemilikan ini punya sepulan, ini punya sepulan, ini punya sepulin. Itu harus kita buat supaya nanti jangan diklaim sama orang, dituduh sama orang mandung keicok harta keji. Maka perlu kita lakukan ada semacam syukuran seperti itu. Baik nupu bid'ah hendaknya. Kaurinya baik nupu bid'ah. Kenapa? Ini adalah sebagai upaya kita mendeklarasikan harta kepemilikan sah. Ya, kita undang aparatur desa, orang kampung semuanya, kita berikan informasi. Dan itu yang paling banyak terjadi pada saat pembagian harta warisan. Jangankan dia peruntukkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal mencari harta, untuk kenduri saja tidak mau lagi. Begitulah prinsip anak yang tidak mengetahui agama. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini menceritakan kepada kita bahwasanya kekuatan umat Islam itu adanya di zakat, sedekah, dan wakaf. 3 ini merupakan instrumen penting bagi kita untuk membangun dan membantu agama Allah. Kita tidak pernah diminta oleh Rasulullah untuk perang Badar. Nah, yang lahir 1000 perdohonnya. Waktu itu mereka, para sahabat 300 orang itu diminta untuk berperang bersama Rasul dengan menempuh perjalanan lebih 300 kilo dari Madinah untuk melakukan perang. Bayangkan, kekuatan umat Islam di perang Badar itu hanya ada 3 ekor kuda. Yang lain jalan kaki. Pergi perang jalan kaki. Kita enggak pernah diminta oleh Rasul seperti itu. Perjuangan sehingga apa? Begitu indah kita bisa beribadah hari ini. Sembahyang salat subuh dengan ruangan yang ber-AC seperti ini, nyaman seperti ini, tidak terdengar kebisingan. Ini nikmat ini dari apa? Dikarenakan perjuangan para sahabat terdahulu.
sehingga kita bisa nikmat seperti ini beribadah. Hantam gelak ada yang mau perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Perang Khandaqnya kuh parik 7 kilo kuh parik. Bayangkan bagaimana perjuangan para sahabat terdahulu untuk bisa apa? Untuk bisa kita menikmati keimanan seperti hari ini. Maka hari ini pada saat kampung kita mempunyai sebuah institusi yang dinamakan dengan Baitul Mal, ini adalah upaya bagi kita untuk menyatakan komitmen kita, bukan komitmen ya, komitmen kita untuk membantu agama Allah. Oh, saya punya pekerjaan Ustaz, saya sebagai dosen, apakah saya berhak mengeluarkan zakat? Ya. Kenapa? Karena di situ ada hak orang lain yang saya harus tunaikan. Oh, kan zakat tidak pernah disebutkan. Betul. Kenapa dulu disebutkan bahwasanya beberapa tanaman saja? Hari ini kami yang mengajar seperti ini, mohon maaf misalnya ya, ada cetar rot baik munafik. Tajak semua but lagi hijau amplop. Waktu itu bersapat lebih hela kamu merumpak daripada ron-ron. Padup na merumpak sedekah. Nyen kira zakat. Pakan urang gejak ublang mi, orang pergi ke sawah itu 3 bulan lamanya. Namun pada saat dia mempunyai penghasilan padi 1.500 kilo padi dan 800 kilo beras, maka dia mengeluarkan zakat 5%. Bulan menyedak kira ngempek 3.500.000 lah paling mahal, tapi sudah dikeluarkan zakat dan durasi kerja 3 bulan. Bayangkan seorang dosen, seorang guru, seorang mempunyai sertifikasi bulanan jutaan rupiah, tidak mau bayar zakat. Alasannya apa? Nak kredit rumah long. Rumah ke kredit kan kera ke anak yang keleh lo. Anak pun kena sabah rumah, anak kedua kena rumah, anak keleh kena rumah. Cocok cara berfikirnya, logika berfikir. Para petani mereka itu adalah orang-orang yang paling taat dan patuh dalam membayar zakat, dan paling taat. Saya pernah mewawancarai karena tesis saya dan disertasi saya itu memang kajiannya tentang zakat. Saya tanyakan kepada petani, pakan ronemi tembayi zakat? Apa dijawab oleh seorang ibu itu? Long bayi zakat karena hak long. No. Kan kewajiban, hak kira. Begitulah ketaatan para petani dalam membayar zakat. Maka hari ini apa yang harus kita lakukan di kampung kita, di Panggoi? Baitul Mal membuat sebuah survei. Nanti saya akan bisa bantu formnya tentang haddul kifayah dengan haddul kafaf. Kita harus identifikasi semua penduduk kita di Panggoi, berapa jumlah orang yang masuk dalam kategori kaya dengan kategori miskin. Dan ini harus ada database, harus ada datanya. Kalau tidak, hana punya cerita masalah potensi zakat sekian miliar, hana punya cerita. Setelah dapat datanya, katakanlah misalnya di Panggoi ini terdata 1.000 orang miskin. Kenapa? Karena tidak mempunyai pendapatan. Katakanlah kita sepakati semua di Panggoi, berapa miskin kita? Katakanlah seandainya orang punya pendapatan 1 juta ke bawah, maka dia miskin. Maka kita kategorikan dia sebagai miskin dan buat nomor indeksnya, indeks kemiskinannya. Sehingga apa? Pada saat nanti kita bantu, dari pendapatan 1 juta bertambah berapa? Dan ini siapa yang bisa melakukannya? Ini bisa dilakukan oleh Baitul Mal. Maka di dalam Al-Quran, kalau seandainya kita ingin melihat ayat perintah tentang zakat itu, bukan disuruh tunggu, akan tetapi dikatakan oleh Allah berfirman, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil. Gimana cara nak cok menyahana data? Yang paling penting adalah data. Siapa orang kaya di tempat kita, berapa penghasilannya, dan setor semua harta tersebut yang sudah haknya ke Baitul Mal kampung. Agar apa? Agar Baitul Mal bisa mempunyai beberapa program prioritas. Contoh misalnya, orang-orang lansia itu jangan lagi disuruh bekerja,
kita berikan nafkah bulanan. Kalau dulu tidak perlu rame-rame, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dulu cukup dengan Abdurrahman bin Auf sendiri saja. Semua pensiunan perang Badar itu dibiayai oleh Abdurrahman bin Auf. Berapa biayanya? 40.000 dinar. Kali itu 2,5 juta satu dinar. Ada orang kaya di kampung kita di Aceh yang seperti itu. Nah, orang zaman orang syahid, orang-orang veteran perang yang dibiayai oleh Tidraur. Nah. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwasannya harta itu akan kita bawa untuk setelah kita mati. Letakkan harta tersebut di Baitul Mal, jadikan dia itu bekerja setelah kita mati dan terus akan bekerja. Nah, kalau seandainya, mohon maaf, capek kita cari uang hari ini, uang itu kita kumpul, kita tumpuk, kita hitung setiap hari. Ada orang sombong ya, di kampung kita juga, di Lusmoy juga, setiap hari dia suruh hitung rekening korannya sama stafnya. Aci kakalan peduk miliar nih dia mau pengoronya. Ada orang seperti itu ya. Tapi ingat, dia itu tidak seberapa kaya. Ada manusia yang paling kaya, Karun. Kunci berangkasnya ya, itu tidak sanggup dipikul oleh 10 orang. Kunci berangkas. Bagaimana kekayaannya? Luar biasa. Makanya setiap orang ketemu harta dalam tanah dibilang harta apa? Harta Karun, harta Jamun, kebalik Karun. Ya. Apa akibat kesombongan dia? Dia mati sengsara, dan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, sekekuasa apapun manusia seperti Fir'aun, maka semua akan ditenggelamkan, semua akan musnah. Maka lihatlah contoh para sahabat. Para sahabat seperti kita menceritakan Abdurrahman bin Auf, dia menjadikan hartanya itu bekerja sampai dengan dia meninggal dunia. Uthman bin Affan itu membeli sumur Bi'ru Rumah. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah pergi umrah, itu sekitar 7 kilo dari Madinah sumur tersebut. Berapa dibelinya? 30.000 dinar. Masa itu. Dan sampai dengan hari ini air sumur tersebut masih digunakan. Bayangkan pahalanya mengalir sudah 1400 tahun lamanya. Nah, kesalahan kita hari ini pada saat kita ingin mewakafkan, kita terlalu terpaku kepada teori. Contoh misalnya, ada salah sebuah masjid yang menceritakan keluhannya kepada saya, Ustaz, kamu tengah bergerak masjid, keramik mendung kana urung wakaf, Ustaz. Yang hana urung wakaf engkoh tukang. Coba bayangkan. Sama juga misalnya kita buka open donasi untuk wakaf karpet, ya. Ada jamaah bilang, "Long sabke." Seakan-akan waktu orang wakaf saf belakang tidak sampai pahalanya. Seakan-akan waktu orang wakaf di saf tengah tidak sampai pahalanya. Padahal ini adalah merupakan satu kesatuan. Maka cara berdonasi itu perlu kita ubah. Misalnya masjid ini perlu membuat donasi kubah. Hitung terus dengan ongkos tukangnya. Ini yang perlu kita sampaikan kepada jemaah. Keramik beserta ongkosnya, satu keramik 500.000 misalnya seperti itu. Sama juga 1 meternya kubah 100.000 misalnya, atau 500.000. Karena masih ada mindset, pemahaman orang kita, ya, kalau seandainya sedekah wakafnya itu keramik, ongkos tukangnya tidak termasuk di dalam wakaf. Padahal kalau misalnya kita melihat bagaimana hebatnya kekuatan wakaf pada mulai dari masa awal, masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan di masa Al-Ayyubiyah, masa kekhalifahan Al-Ayyubiyah, ada sebuah rumah wakaf yang memang menyediakan barang pecah belah. Urang dron mi menyebekah pingan di rumah, tinggal nija antang rumah wakaf yang ni acok pingan lain.
Nebayangkan. Dan waktu masanya na urang wake pemerintahan mewakafkan keran. Bukan keran air yang diwakafkan oleh pemerintah waktu itu. Keran susu. Keran susu, dimanapun ibu-ibu yang lagi hamil itu bisa mengakses keran susu. Berarti kan canggih teknologi waktu itu. Hari ini jangankan susu, air saja kita susah mengalir. Uronyo iya nah. Jaman susunya tiap rumah mengalir. Kenapa? Karena mereka sadar akan paham makna kekuatan sedekah dan wakaf tersebut. Di akhir ayat, di akhir surat Al-Munafiqun ini Allah berfirman bahwasanya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah, ya, berinfaklah mimma razaqnakum, dari apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah. Rezeki itu Allah berikan. Ya, saya teringat diceritakan oleh salah seorang jamaah di masjid ini, Pak Haji, cerita kepada saya. Long Ustaz, natom napeng 7 buah guni. Bayangkan, peng muguni-guni peng. Wati dengan gebi rezeki oleh Allah. Nyantuh 70. Peng muguni peng. Tapi menyagena cepet rezeki oleh Allah, lewro dan minta mutiara beri nak merempak. Ini menunjukkan apa? Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Sama seperti hari ini pada saat kita diberikan kesehatan, bisa pergi kerja, masuk kerja, mendapatkan pendapatan, jita jauh belang, menyeblang kamu mengajar. Kenapa? Karena su jita pegahaba. Lagi yang cepet urat su tu tempat ngampura apa? Merempok peng. Maka ini dikatakan oleh Allah, mimma razaqnakum. Ya. Mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut. Sebelum kematian itu merenggut jawam. Ya. Fayaqula, dan pada saat kita akan mati, ingat baik-baik ini Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Pada saat kita akan mati, semua itu akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, nutunda matelong siat mentang, bacude mentang. Ini kalau seandainya Bapak Ibu pernah melihat orang sakaratul maut dan tanyakan kepada dia, mau apa? Pasti dia akan jawab, ya, fa asaddaq, maka aku akan bersedekah. Ini yang harus kita terapkan pada saat Allah masih berikan kepada kita umur panjang seperti pagi ini. Jangan pernah menunda-nunda untuk bersedekah. Kenapa? Karena pada saat kita akan mati, kita akan meminta kepada Allah agar diberikan nyawa kembali untuk bisa bersedekah. Ini adalah kesempatan yang paling mahal Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Allah masih sangat menyayangi kita. Allah sangat mencintai kita, diberikan umur panjang, diberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di pagi ini. Agar apa? Agar kita bisa menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Betapa banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka mempunyai harta, tapi tidak sempat melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitu mereka meninggal, hartanya diperebutkan oleh anaknya, tidak pun teringat untuk orang tuanya. Maka ini adalah kesempatan yang paling mahal. Allah masih sangat mencintai kita. Jadikanlah ini adalah sebagai momentum bagi kita. Jangan begitu lewat kotak sedekah pura-pura tinggal aja. Bangka lewat celeng ka tinggal. Bangkana gepegah ke pengumuman li kampung ino, oh nyona yatim untuk tanggung setiap bulan ni sekan. Ka mula tua, ka hanawa rumah, ka macam du malasan. Menyantuni anak yatim itu bukan hanya satu hari di hari raya, bukan, tapi menyantuni anak yatim itu sepanjang hidup mereka. InsyaAllah kita akan sambung di lain kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanakallahumma wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.